Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anak Pak Fikri yang Pak Fikri cintai, bertemu lagi bersama Pak Fikri. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi ibadah fikih, yaitu materi rukun Islam. Tetapi sebelumnya Pak Fikri bertanya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Bagaimana kabar ibu dan ayah adik-adik sekalian? Kita berdoa semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki kepada pembahasan, yang mana pembahasan kali ini adalah tentang rukun Islam. Kenapa Pak membahas tentang rukun Islam? Karena rukun Islam ini adalah hal yang kecil tetapi pengaruhnya itu sangat besar. Tidak akan menjadi seseorang muslim yang sempurna apabila rukun Islam ini belum tercapai. Apa saja rukun Islam ini? Baik, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu. Jadi, Pak Fikri ulangi lagi, rukun Islam itu semuanya ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama syahadat. Bagaimana lafaz kalimat syahadat? Kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kalimat syahadat. Dalam artian bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Jadi ketika seseorang yang hendak memasuki agama Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Dan apabila seorang telah membacakan kalimat syahadat, maka orang itu sudah menjadi orang Islam. Dan yang kedua, kewajiban bagi orang muslim itu, kewajiban bagi orang Islam itu apa? Yang kedua adalah menunaikan ibadah sholat. Setelah syahadat, maka orang itu wajib melakukan sholat. Seperti yang kemarin kita bahas, sholat yang wajib dalam sehari semalam itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asyar, yang keempat sholat maghrib, dan yang terakhir sholat isya. Jadi kelima sholat itu hukumnya wajib bagi seorang Islam. Itu termasuk kepada rukun Islam. Dan yang ketiga, apa rukun Islam yang ketiga? Rukun Islam yang ketiga ialah puasa pada bulan Ramadan. Seperti bulan kemarin telah kita laksanakan, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Bagi adik-adik yang belum bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, insya Allah tahun depan harus bisa ya. Karena itu adalah kewajiban kita, belajar dari kecil. Karena apa? Karena belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Beda lagi kalau udah besar. Kalau udah besar itu bagai mengukir di atas air, dalam arti susah nempelnya itu gitu. Jadi mumpung masih kecil, adik-adik harus rajin melaksanakan puasa, belajar dari sekarang. Dan yang keempat, rukun Islam yang keempat itu adalah mengeluarkan zakat. Apa yang harus dikeluarkan ketika zakat? Yaitu mimba bikutil balad, atau dari sesuatu yang menjadi bahan pokok di suatu negeri. Kalau kita di Indonesia, bahan pokok kita adalah beras, maka kita mengeluarkan zakat itu berupa beras. Ukurannya tidak banyak, cuman 2,5% atau 2,5 kilo. Itu beras yang harus kita lakukan itu per orang adalah 2,5 kilo. Jadi zakat itu hukumnya wajib karena termasuk kepada rukun Islam. Apabila seorang tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak sempurna Islamnya. Karena
kurang rukun Islamnya satu. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Dan ibadah haji ini hanya bagi orang-orang yang mampu. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji keluar sana. Begitu. Jadi bagi orang-orang yang telah mampu, bagi orang-orang yang telah nisab, maka segeralah ibadah haji agar bisa menyempurnakan keislamannya. Jadi itu materi yang kita bahas pada sore hari ini. Dan untuk materi selanjutnya nanti akan diinfokan lagi. Dan untuk pertemuan tatap muka nanti akan dikasih jadwalnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian atau di hati ibu bapak sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.